Halo rekan-rekan guru sekalian, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Sebagai sesama guru SD, saya tahu persis ya gimana menantang sekaligus memuaskannya tugas kita di kelas setiap hari. Sering banget kan, tuntutan kurikulum yang padat bikin kita susah buat benar-benar memfasilitasi minat unik setiap anak secara mendalam. Nah, hari ini kita bakal ngebedah konsep yang luar biasa menarik dari literatur pendidikan kita, namanya model pembelajaran terpadu tipe jejaring atau The Network Model. Ini bukan sekedar teori di atas kertas loh. Ini alat yang benar-benar ampuh buat memelihara dan menumbuhkan passion terdalam siswa-siswa kita. Mari kita lihat gimana minat yang awalnya kecil bisa mekar jadi sebuah jaringan pembelajaran dunia nyata yang keren banget. Coba deh ingat-ingat sebentar kondisi ruang kelas Anda. Pernah nggak sih Anda punya satu siswa yang benar-benar terobsesi dengan satu topik tertentu? Mungkin ada yang hafal mati semua nama dinosaurus dari kelas 1, atau yang nggak pernah berhenti ngoceh soal planet dan luar angkasa. Mereka baca bukunya, terus-terusan menggambarnya di waktu luang, dan pokoknya selalu nemu cara buat nyambungin tugas apapun sama topik kesukaan mereka itu. Nah, siswa dengan minat yang membara kayak gini, tuh sebenarnya lagi pegang kunci menuju pembelajaran yang paling otentik loh. Dan disinilah fokus pemaparan kita hari ini jadi sangat relevan. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, mengenal apa sebenarnya pembelajaran tipe jejaring ini. Mari kita selami lebih dalam ya. Kita kan sering dengar tentang pembelajaran terpadu, tapi model jejaring ini punya keunikan tersendiri. Berdasarkan sumber literatur kita, model jejaring ini didefinisikan sebagai pendekatan di mana masukan eksternal dari para ahli terus-menerus memberikan ide baru yang meluas. Poin paling krusialnya, kalau biasanya model pembelajaran itu kita sebagai guru yang repot merancang, di model jejaring ini justru siswa itu sendirilah yang mengarahkan prosesnya. Ya, mereka yang pegang kendali penuh. Kenapa? Karena ya cuma mereka yang paling paham seluk-beluk dan dimensi minatnya sendiri. Mereka yang milih mau bikin jaringan kemana. Terus peran kita apa dong? Peran kita bergeser jadi mentor yang sangat suportif, ngebantu mereka membidik sumber daya yang pas seiring berjalannya waktu. Konsep ini digambarkan dengan sangat cemerlang lewat metafora sebuah prisma. Bayangkan minat siswa Anda itu ibarat seberkas cahaya putih. Pas cahaya itu masuk ke dalam model jejaring ini, yang fungsinya mirip banget sama prisma, cahayanya bakal dibiaskan dan menciptakan berbagai dimensi serta arah fokus yang baru dan warna-warni. Jaringan profesional yang dibangun si anak bakal terus tumbuh. Kadang arahnya gampang banget ditebak, tapi seringnya malah mengarah ke hal-hal yang sama sekali nggak terduga. Lanjut ke bagian kedua, bagaimana sebenarnya cara kerja model ini di lapangan? Gimana sih sebenarnya proses ini terjadi di dalam kepala siswa-siswa kita yang penuh rasa ingin tahu? Nah, dalam pencarian pengetahuan, siswa benar-benar mengambil alih kemudi, mereka yang menginisiasi pencariannya sendiri. Lalu, mereka sangat bergantung pada jaringan yang mereka bangun sebagai sumber informasi utama. Tapi tenang aja, mereka nggak nelan informasi itu mentah-mentah kok, mereka menyaringnya lagi pakai lensa keahlian mereka sendiri. Dan yang paling ajaib, seiring berkembangnya jaringan ini, bakal muncul yang namanya koneksi kebetulan atau serendipitous connections. Gampangnya gini, pas ada anak kelas 3 lagi asyik nyari tahu soal kereta api, dia baca soal pembangunan rel, dan tiba-tiba nemu fakta geografi soal terowongan di pegunungan Alpen. Ketertarikan baru di geografi pun muncul. Penemuan-penemuan gak disengaja kayak gini nih yang seringkali mendorong anak masuk ke kedalaman wawasan yang luar biasa. Ada lagi nih perumpamaan yang pas banget dari literatur kita. Metafora satelit. Bayangkan siswa Anda yang lagi antusias ini ibarat sebuah satelit komunikasi di luar angkasa. Proses kerjanya mirip siaran berita global. Mereka terus-terusan memancarkan sinyal pertanyaan ke sana kemari dan menerima sinyal jawaban dari berbagai arah. Mereka kemudian menyaring komponen-komponen yang masuk ini secara bersamaan untuk dicocokkan dengan kebutuhan mereka. Benar-benar proses penerimaan masukan yang konstan dan dinamis banget. Sekarang masuk ke bagian ketiga, mari kita lihat contoh praktisnya di tingkat sekolah dasar. Sebagai pendidik di SD, kita pasti butuh contoh konkret kan? Gampang sih ngebayangin mahasiswa S3 ngelakuin hal semacam ini secara mandiri. Tapi gimana ceritanya kalau anak umur 10 tahun? Mari kita intip sebuah cerita dari buku sumber kita untuk bikin konsep ini jadi nyata. Ada seorang anak kelas 5 SD, sejak balita dia punya minat yang tajam banget sama sejarah penduduk asli Amerika. Awalnya dari mana? Cuma dari main peran kayak koboi dan Indian pas masih kecil banget. Masuk awal SD, gairah ini nuntun dia untuk baca buku-buku sejarah secara obsesif, fiksi maupun non-fiksi. Keluarganya peka nih, lalu mendaftarkan dia ke program liburan musim panas perkemahan arkeologi di kampus setempat. Coba tebak akibatnya? Anak kelas 5 ini sekarang malah bisa ketemu dan berjejaring sama antropolog, ahli geologi, arkeolog, dan bahkan ilustrator seni rupa. Minat murninya secara alami membawa dia ke dalam sebuah jaringan interdisipliner pakar dunia nyata. Sangat menakjubkan, bukan? Nah, di bagian keempat ini kita akan bahas peran kita. Seperti apa peran guru sebagai mentor dalam model ini? Pertanyaan terpentingnya, kalau pembelajarannya diarahkan oleh siswa, lalu kita harus ngapain? Disinilah peran kita bergeser dari sumber segala pengetahuan menjadi fasilitator peluang.
Kita bisa menggunakan sebuah pemetaan visual untuk merancang jalur jaringan anak. Bayangkan di pusat peta tersebut adalah si siswa beserta passion-nya. Lalu di ruang-ruang sekitarnya, kitalah yang bantu mikirin dan memetakan siapa ya pakar, komunitas, atau koneksi di luar sana yang bisa kita hubungkan sama anak ini. Cara mempraktekannya cuma butuh 3 langkah aja. Pertama, Anda amati dulu area minat atau passion yang benar-benar ditunjukkan secara kuat oleh siswa. Kedua, gunakan pemetaan tadi buat ngerancang potensi peluang jaringan saat mereka mengejar minat tersebut. Siapa yang bisa mereka wawancarai? Komunitas apa yang bisa mereka ikuti? Ketiga, catat semua pengalaman belajar yang saling terhubung itu. Pendekatan lintas disiplin pasti secara otomatis akan terjadi, menggabungkan pelajaran bahasa, sains, sejarah, sampai seni. Inilah yang oleh para ahli disebut sebagai tahap pembelajaran yang sangat canggih dan otentik. Tugas kita cuma memberikan bimbingan supaya proses pencarian ini terjadi dengan aman. Masuk ke bagian kelima, tentu kita harus melihat kelebihan dan tantangan utama dari model ini. Tentu saja, seperti semua pendekatan di pendidikan, nggak ada yang 100% sempurna kan? Kita harus objektif supaya siap menerapkannya di rutinitas kelas yang sibuk. Di satu sisi, keuntungannya luar biasa. Pendekatan ini sangat proaktif. Siswa termotivasi secara intrinsik dan mereka dapat informasi yang 100% relevan sama diri mereka sendiri. Pembelajarannya jadi super bermakna. Tapi, awas tantangannya. Gampang banget loh buat anak usia SD tiba-tiba teralihkan oleh satu ide yang melenceng. Atau jalur yang awalnya tampak seru, tiba-tiba berubah jadi terlalu rumit dan akhirnya bikin mereka kewalahan. Kalau dibiarkan terus ke titik ekstrim, minat mereka bisa menyebar terlalu tipis ke berbagai arah dan melemahkan fokus awalnya. Disinilah intervensi kita sebagai guru sangat krusial. Kita bertugas menjaga mereka tetap on track tanpa harus memadamkan api semangat mereka. Tak ada akhirnya, model ini tuh tentang menanamkan pola pikir pembelajaran sepanjang hayat. Seperti kutipan yang diambil dari literatur kita ini, pendidikan seseorang tidak pernah selesai sampai ia meninggal dunia. Model jejaring ini mungkin adalah model integrasi kurikulum yang paling otentik, karena langsung melibatkan pencarian praktis pada area minat pribadi yang mendalam. Ini bukan sekedar tentang gimana supaya lulus ujian semester. Ini tentang mengajari anak-anak kita gimana cara terus belajar, mencari tahu, dan berkembang di dunia nyata. Jadi, saat Anda melangkah kembali ke ruang kelas besok pagi, coba deh amati siswa-siswa Anda lebih lekat. Siapa tuh anak yang selalu asyik gambar mesin dan roda gigi? Atau siapa yang hafal anatomi serangga luar dalam? Jadilah mentor mereka. Bantu mereka nemuin pakar di luar sana yang bisa menjawab keingintahuan mereka yang nggak ada habisnya. Tanyakan pada diri Anda hari ini, dengan siapa Anda akan membantu siswa Anda membangun jaringan esok hari. Terima kasih banget udah mengikuti pemaparan ini. Semoga gagasan tadi memicu semangat baru yang brilian untuk ruang kelas Anda. Sampai jumpa di pemaparan kita berikutnya, dan semangat mengajar.